Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran sosiologi di kelas 12 IPS. Anak-anakku sekalian, mata pelajaran sosiologi ini untuk kelas IPS memang tidak asing. Karena apa? Karena sudah mendapatkan bahan pelajaran sosiologi mulai dari kelas 1 atau kelas 10, kemudian kelas 11 dan sekarang kelas 12. Pada kelas 12 ini kita makin memperdalam materi atau pelajaran sosiologi ini. Nah, anak sekalian, langsung saja kita mulai materi pelajaran sosiologi. Pada bab 1 ini anak-anak sekalian, kita membahas tentang perubahan sosial. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang materi sosiologi perubahan sosial ini, marilah kita perhatikan bagian berikut. Pada materi perubahan sosial, itu kita akan bahas tentang perubahan dan dinamika sosial budaya. Yang di dalamnya nanti akan kita bahas proses terjadinya dan faktor penyebab perubahan. Kemudian kita bahas juga bentuk-bentuk perubahan. Nah, bentuk perubahannya ada dua, anak-anak. Ada perubahan lambat dan ada juga perubahan cepat. Perubahan lambat atau evolusi dan perubahan cepat atau revolusi. Perubahan lambat nanti dibagi menjadi 3, unilinear teori, universal teori, dan multilinear teoris. Oke, kita lanjutkan. Perubahan sosial, ada perubahan lambat tadi sudah, dan ada perubahan cepat. Ya, sudah kita bahas tadi. Kita lanjutkan lagi, slide berikut. Di dalam perubahan sosial juga, nanti juga di dalamnya kita bahas tentang dampak perubahan sosial. Ya, itu berdampak pada pergolakan daerah, ada dampak juga dengan kriminalitas. Kemudian kita bahas juga di dalamnya faktor pendorong, faktor penghalang. Kemudian ada pengertian beberapa tokoh teori-teori perubahan sosial. Kita bahas juga di dalamnya adalah bentuk perubahan sosial. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada bentuk perubahan cepat, lambat, perubahan yang kecil, besar, perubahan yang direncanakan maupun perubahan yang tidak direncanakan. Ada juga perubahan struktur dan perubahan proses. Sekarang pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial dapat berarti adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan sosial, sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan baru yang dapat tidak serasi fungsinya dengan pola kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Di sini dimaksud dengan perubahan sosial adalah perubahan lembaga sosial dalam masyarakat mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, perilaku individu dan kelompoknya. Teori perubahan dan teori perkembangan. Teori perkembangan sosial dapat diarahkan dari tradisional ke modern, kemudian arahnya linear. Bentuk-bentuk perubahan Ini kita bacakan semua dulu, baru kita jelaskan per satu.
Ada perubahan lambat, cepat, perubahan kecil, besar, perubahan yang direncanakan, perubahan yang tidak direncanakan, perubahan struktur, dan perubahan proses. Perubahan lambat itu yang kita kenal dengan evolusi. Dan anak perubahan lambat itu evolusi. Itu ada yang menggunakan teori unilinear, theories of evolution. Ya. Itu adalah tahap perubahan dari sederhana ke kompleks. Itu unilinear atau searah. Dari perubahan yang sederhana ke yang sulit atau yang kompleks. Ya. Kemudian ada universal theory of evolution atau teori evolusi yang umum, tidak melalui tahapan perubahan dari homogen ke heterogen. Kemudian ada multilinear theories of evolution, tahap perkembangan tertentu seperti dari masyarakat pemburu ke masyarakat meramu. Itu multi itu berbagai macam theory of evolution. Perubahan cepat. Perubahan cepat itu adalah perubahan yang berlangsung sangat cepat. Seperti penemuan mesin pada proses revolusi industri menyebabkan perubahan sangat cepat, di mana industri tidak lagi menggunakan menggunakan tenaga manusia, sehingga saat produksi atau pada waktu produksi menjadi lebih singkat dengan hasil yang lebih besar. Perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung pada masyarakat. Sedangkan perubahan besar, perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaganya, seperti sistem kerja, sistem kekerabatan, dan stratifikasi sosial. Kalau tadi perubahan kecil tidak ada pengaruhnya dengan struktur sosial, tapi perubahan besar, itu ada pengaruh. Langsung mempengaruhi sistem kerjanya, sistem kekerabatan, dan tingkatan-tingkatan sosial atau stratifikasi sosial. Perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki itu biasanya ada agen perubahannya dan hasilnya disebut social engineering atau social planning. Kenapa? Karena social engineering atau planning adalah kegiatan sosial atau kejadian sosial yang sudah direncanakan. Makanya dikatakan perubahan yang dikehendaki. Sedangkan perubahan yang tidak dikehendaki itu suatu perubahan yang tidak orang inginkan tapi terjadi. Suatu contoh misalnya fenomena kawin cerai yang terjadi pada selebritis misalnya. Itu dia tidak menghendaki tapi selalu terjadi kawin cerai. Ini berarti ada perubahan yang tidak dikehendaki. Antara kedua perubahan ini saling terkait sebenarnya. Oke. Kita lanjutkan. Faktor pendorong perubahan sosial. Mengapa perubahan sosial terjadi? Itu dipengaruhi oleh beberapa faktor anak-anak. Yang pertama adalah faktor internal. Nanti yang kedua faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Ya. Yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Satu contoh misalnya bertambah atau berkurangnya penduduk, itu internal. Adanya penemuan baru, konflik masyarakat, dengan konflik terjadi
konflik maka menjadi perubahan. Ada perubahan karena terjadi konflik. Atau terjadinya pemberontakan atau revolusi. Kemudian faktor eksternal itu adalah faktor luar. Di luar masyarakat. Di luar individu atau penduduk masyarakat. Satu contoh misalnya faktor lingkungan fisik. Faktor peperangan. Pengaruh budaya lain. Atau pengaruh budaya masyarakat lain. Faktor internal, penemuan baru, itu berarti faktor dari dalam. Itu ada beberapa istilah. Ada yang namanya discovery, ada invention. Kalau discovery adalah penemuan unsur kebudayaan baru. Jadi kalau kita menemukan unsur-unsur kebudayaan baru itu namanya discovery. Sedangkan invention adalah proses menghasilkan kebudayaan baru dengan mengkombinasikan atau menyusun unsur kebudayaan lama. Artinya apa? Antara discovery dan invention itu sebenarnya sama-sama penemuan, cuma bedanya kalau discovery itu berarti penemuannya itu unsurnya terjadi unsur yang baru, sedangkan invention penemuannya adalah mengkombinasikan unsur-unsur yang lama. Satu contoh, kereta api merupakan salah satu bentuk penemuan baru. Apakah kereta api termasuk invention atau discovery? Anda sudah bisa menjawab ini. Karena kereta api merupakan salah satu bentuk penemuan baru, apakah dia termasuk invention atau discovery? Kalau kereta api ini memadukan unsur-unsur yang lama dari zaman dulu kemudian diperbaiki, maka itu termasuk invention. Tapi kalau kereta api ini tidak ada unsur yang lama sama sekali, maka dia bisa dikatakan discovery. Artinya terjadi pembuatannya itu tidak melibatkan unsur-unsur atau kejadian-kejadian yang lama. Pengaruh dari penemuan baru. Penemuan baru dapat berpengaruh kepada berbagai bidang. Misalnya penemuan 1, 2, 3 menjadi penemuan baru. Ya. Itu beberapa penemuan baru mengakibatkan satu jenis perubahan. Jadi ada penemuan baru 1, 2, 3 menghasilkan satu perubahan. Kemudian ada penemuan 1, 2, 3, 4 tapi searah. Penemuan baru tersebut mempengaruhi satu lembaga secara menjalar. Jadi tidak menemukan yang baru. Ya. Perubahan atau penemuan baru berpengaruh terhadap berbagai bidang. Pengaruh kebudayaan lain atau faktor eksternal. Pengaruh budaya lain itu ada namanya difusi, ada namanya penetrasi. Kalau penemuan baru tadi ada namanya discovery dan invention. Tapi kalau kaitannya dengan kebudayaan lain, itu nanti ada namanya difusi, ada penetrasi. Ya, ada penetrasi. Faktor penghalang atau faktor yang menghalangi adanya perubahan. Yang pertama, kurang hubungan dengan orang lain. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang ketiga, sikap masyarakat yang mengagungkan tradisi masa lalu. Ini merupakan penghalang. Kepentingan yang sudah tertanam kuat. Kemudian adanya rasa takut disintegrasi atau disintegrasi kebudayaan. Kemudian sikap tertutup itu. Kemudian hambatan bersifat ideologis. Ya. Kebiasaan yang sukar diubah. Nah, itu termasuk faktor-faktor penghalang tadi. Sekarang dampak perubahan sosial budaya. Perubahan sosial itu bisa berdampak. Yang pertama adalah bisa terjadi pergolakan daerah. Kenapa? Karena orang mau berubah sehingga terjadi pergolakan di daerah itu.
Yang kedua, perubahan sosial juga bisa mengibatkan kenakalan remaja. Seperti sekarang ini. Ya. Sekarang ini anak-anak kadang-kadang menerima informasi baru tanpa ada penyaringan, sehingga dia dengan mentah-mentah menerima kebudayaan itu, akhirnya tidak bisa mengendalikan diri. Ya. Kemudian perubahan sosial juga akan mengakibatkan protes, ya, aksi dan protes. Yang paling membahayakan adalah dampak perubahan sosial itu akan mengakibatkan kriminalitas. Terjadi kriminalitas, berbagai macam kriminal terjadi adanya perubahan sosial. Oke, anak-anakku sekalian, untuk dapat menganalisis materi ini, misalnya pada tahun 1998, Indonesia mengalami sebuah proses reformasi yang ditandai dengan lengsernya Pak Soeharto. Menurut saudara, apakah peristiwa reformasi 1998 tersebut merupakan proses perubahan sosial budaya? Buatlah analisa jawaban Anda dengan konsep perubahan sosial yang telah Anda dapat. Ini tugas, nanti anak-anak bisa catat di lembar yang sudah disediakan. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk materi pertama ini, hanya ini aja tugasnya, satu saja dulu ya. Nanti untuk kita tambah ya setelah materi berikut. Terima kasih, kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.